Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Darah yang Lebih Indah. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai 11 yang berbunyi, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Kemudian Ibrani pasal 12 ayat 24 bunyinya demikian, "Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel." Saudara-saudari, dalam dua ayat Alkitab di atas dibicarakan tentang darah Tuhan dan darah Habel. Ibrani pasal 12 ayat 24 memberitahu kita satu perkara, yaitu darah pemercikan atau darah Tuhan lebih kuat daripada darah Habel. Dengan kata lain, apa yang dibicarakan oleh darah Tuhan Yesus lebih baik, lebih indah daripada apa yang dibicarakan oleh darah Habel. Pada suatu hari, karena Allah telah mengindahkan Habel daripada Kain dan korban persembahannya, maka Kain benci kepada Habel, lalu Kain membunuh Habel di padang. Demikian pula, orang-orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus bukan karena ada sebab yang lain. Satu-satunya sebab adalah benci kepada Tuhan Yesus. Lalu mengapa dikatakan bahwa yang dibicarakan darah Tuhan Yesus lebih indah daripada darah Habel? Baik darah Habel dan darah Tuhan sama-sama menuntut Allah melaksanakan keadilannya. Namun terhadap darah Habel, begitu Allah melaksanakan keadilan, maka keturunan Adam yang berdosa, Kain, tidak mempunyai tempat untuk berteduh. Sedangkan terhadap darah Tuhan Yesus, begitu Allah melaksanakan keadilannya, maka Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Hari ini, kalau Allah bertanya kepada kita, "Di manakah Habel saudaramu?" Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita bisa menjawab bahwa dia telah dibunuh, tetapi darahnya tidak menuntut kami. Darah Tuhan Yesus tidak mendakwa kita. Inilah kasih karunia keselamatan yang ajaib. Mengapa Alkitab mengatakan bahwa darah bisa berbicara? Banyak orang hanya nampak bahwa darah Tuhan Yesus di depan Allah hanya menebus kita dari dosa-dosa kita, tetapi tidak nampak bahwa darah Tuhan Yesus di hadapan Allah menjamin kita. Darah Tuhan Yesus di bumi adalah untuk penebusan kita dari dosa, sedangkan darahnya di surga adalah untuk kesaksian, menyaksikan bahwa penebusan telah dirampungkan di bumi. Sebagaimana pelaksanaan hari raya pendamaian, yaitu penebusan dosa dalam kitab Imamat pasal 16. Di satu pihak darah mengalir dari mezbah ke bumi adalah untuk penebusan dosa. Di pihak lain, darah yang dibawa oleh imam besar ke ruang Maha Kudus untuk dipercikkan ke tabut adalah untuk berbicara, bersaksi di hadapan Allah bagi kita. Darah bersaksi bagi Allah menyatakan Allah mengasihi kita, menyatakan bahwa kita sudah beroleh selamat.
Selain itu, darah juga bersaksi terhadap iblis, sehingga iblis tidak bisa menuduh kita lagi. Puji syukur kepada Allah. Darah ini untuk pengampunan, bukan untuk membalas dendam, untuk pendamaian, bukan untuk penuduhan. Sekali Tuhan kita telah berdarah, maka semuanya genap. Ada orang yang berkata, "Aku beroleh selamat berdasarkan adanya penyesalan pada waktu itu." Ada juga yang berkata, "Pada suatu kali setelah aku berdoa, aku merasa sangat gembira. Sebab itu aku telah beroleh selamat." Tetapi perasaan-perasaan itu tidak dapat diandalkan. Hanya demi darah Tuhan Yesus inilah kita dapat bersaksi, "Aku adalah orang yang telah beroleh selamat." Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan karena darah Tuhan di surga bersaksi bagi kita. Setiap kali kita menghampiri perjamuan kudus Tuhan, cawan yang terbentang di depan kita bukan hanya menjamin suatu wakil, melainkan memberitahu kita bahwa darah Tuhan ada di sini sedang berbicara. Kita bersyukur kepada Allah, darah Kristus mencuci bersih kita dari segala dosa kita. Bersamaan dengan itu, darah Kristus di depan Allah bersaksi bagi kita. Dengan adanya kesaksian ini, Allah tidak bisa menolak kita lagi. Kristus telah mati dan bangkit, tidak ada lagi yang mendakwa kita lagi. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau atas darah-Mu yang lebih indah daripada darah Habel. Darah-Mu yang telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, tetapi juga yang membela dan bersaksi bagi kami, sehingga hukuman Allah tidak lagi menimpa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu. Segala mulia dan hormat hanya bagi Engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami www.pemulihan.or.id atau menghubungi kami via BlackBerry di nomor PIN 282554-7F dan 280943C8. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.